Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Sofyan Harun. Berikut ini saya akan memvideokan bagaimana cara pembuatan sprinkler air penyiraman tanaman dari pipa paralon. Ya, sangat sederhana saja. Biar kita tidak membeli lagi di sprinkler yang ada di toko-toko pertanian. Yang pertama yang harus kita sediakan yaitu bahannya. Yang pertama itu letter T setengah in, satu buah ya, letter T. Kemudian pipa 1 inci panjang 10 cm satu buah ya. Kemudian pipa 1/2 in panjang kurang lebih 5 cm satu buah. Kemudian pipa yang panjangnya ini tergantung, ada yang 1 meter, ada yang 50 cm, ada yang 1,5 meter. Nah, ini tergantung kita atau mau dipanjangkan atau mau dipendekkan. Nah, ini harus ada dua ujung. Nah, kemudian alatnya yang pertama gergaji untuk memotong pipa, kemudian ada lem untuk ngelem ya, kemudian juga ada pipa penyalur sprinkler. Ini tergantung, bisa 10 cm, bisa 20 cm, bisa 1 meter ya. Ini ada ya. Yang pertama, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian ujung daripada letter T ini, ujung kiri dan ujung kanan, kira-kira kurang lebih 1 sampai 2 cm ya. Kita potong ini begini ya, potong ini ya, potong. Kemudian yang sebelahnya juga kita potong dalam ukuran yang sama, 1 sampai 1,5 cm ya. Nah, bagian T-nya ini, tiang T-nya ini jangan dipotong ya, jadi hanya ini yang dipotong ya. Nah, jadi ini hasil potongannya seperti ini ya, ini ya. Jadi ini dipotong, jadi ini juga sudah dipotong ya. Setelah dipotong, kemudian kita ratakan ya, bersihkan, kita ratakan pakai kertas amplas biar ini rata ya. Kemudian setelah itu kita masukkan pipa yang kurang lebih panjang 5 cm, pipa 1/2 ke letter T bagian bawah ya, masukkan ya. Oke. Kemudian salah satu yang dipotong tadi ya, kita masukkan ke sini. Ini lagi potong, kita masuk ya, kita masukkan ya. Oke, sudah masuk. Nah, ini sudah bisa diputar ya, putar. Oke. Kemudian kita cincin, artinya ini cincin ini untuk mengunci. Nah, biar ini nggak main-main, ini nggak main lagi, kita kunci dengan ini. Ini juga pipa 1/3 ini juga 3/4 juga bisa, atau bagian ujung dari salah satu pipa kita potong yang untuk menyambung. Nah, itu kita pipa atau kita buat sendiri ya, yang penting dia bisa masuk di pipa 1/2 ini. Oke. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa pipa ini dilem ya, dilem. Kemudian masukkan ini, tapi ini jangan dilem ya, ini jangan dilem ya, ya. Kemudian cincinnya ini dimasukkan. Nah, itu juga dilem, jadi biar nggak bisa keluar ya. Nah, hanya bisa mutar, yang penting dia sekedar bisa mutar ya.
Mutar kan? Saya pegang di sini dia mutar ya. Oke. Setelah itu masukkan pipa 1 ini letter T ya, masukkan sini ya, masukkan ya, ya, ya. Oke, sebatas itu ya, sebatas yang ini kan sudah masukkan ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi potongan yang satunya ini bagian bawah. Oke, bagian bawah. Ini sudah hampir jadi ya, sudah bisa mutar ya. Oke, setelah itu kita masukkan pipa ini, pipa yang sudah di lubang-lubang ya. Nah, ini lubangnya ini terserah kita mau kasih jarak 10 cm, 20 cm, 15 cm, itu tergantung sama kita ya. Nah, kita bolongin dengan paku 2 cm yang kecil-kecil itu ya, agar lubangnya juga kecil. Kalau pakunya agak besar, lubangnya besar, maka kekuatan airnya itu tidak kuat nendang. Jadi kalau lubangnya kecil, maka airnya itu akan tendangannya kuat dan akan jauh ya, dan daya dorong untuk mutarnya itu kuat ya. Nah, ini 1,5 meter panjangnya. Nah, jadi saya lubangin dengan paku. Ini saya sudah lubangin, ini lubang. Nah, ini jaraknya 20 cm ya, sudah dilubangin. Dan jangan lupa bagian ujungnya ini ditampal ya, atau ditutupin dengan sandal bekas, kemudian dilem agar airnya tidak keluar di sini ya. Atau ada kita beli dopnya juga ada, kita tutupin yang lebih bagus ya. Kemudian kita masukkan di sini ya. Usahakan lubangnya ini berada di samping ya, atau menghadap ke atas sedikit ya, ya. Kemudian yang satunya juga kita masukkan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai lubangnya ini menghadap ke depan, jangan sampai lubangnya ini sejajar. Kalau yang satu menghadap ke depan, yang pipa yang satunya menghadap ke belakang lubangnya. Jadi pada waktu air keluar, ini yang satu keluar ke belakang, yang satu keluar ke depan. Jadi dia bisa mutar. Kalau airnya keluar ke depan dua-dua, maka tidak akan mutar. Itu rahasianya. Harus bertolak belakang. Ya, jadi tidak searah ya. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Nah, itu. Oke, bagaimana kita akan coba? Ya. Oke, ini kita lihat sudah dipasang. Ya. Sudah dipasang. Saya nyalain airnya ya. Buka keran. Mutar. Nah, ini dia mutar. Ini hanya memakai air pump ya, dengan dap. Jadi tidak begitu kuat. Nah, mutar.
sampai di sini, basah sampai di sini. Oke, demikianlah bagaimana cara pembuatan sprinkler dari pipa paralon. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke.